Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok mau gambar si kiri gitu kan? Padahal kan zaman udah modern, orang-orang pada gambar mural, doodle, segala macam, pop art, kok masih mau gitu kan gambar si kiri? Apa tujuannya? Nah gini, untuk di dunia seni rupanya ini, aku sebenarnya baru memulai menggambar si kere secara rutin dengan cara-cara ini. Dulu-dulunya juga pernah ada, tapi baru menerapkan gaya yang seperti ini itu di sekitar akhir 2019. Jadi mencoba buat di buku sketchbook itu. Iya. Terus bikin ada banyak yang merespon. Nah, kenapa aku kepikiran membuat itu? Karena ada banyak faktor sih. Ada banyak faktor. Karena saya sendiri adalah keturunan, saya punya darah Mentawai. Mentawai juga. Terus masa kecil saya habiskan di Mentawai. Terus ada banyak keresahan yang sebenarnya ingin saya bawakan ke dalam gambar yang saya bawa. Mentawai itu punya luka sejarah yang sangat kuat, sehingga orang-orang seperti ini tuh, dan salah satu yang kita bahas tadi, ada degradasi, penurunan pemahaman kita tentang si keri tadi dan kebudayaan orang Mentawai itu sudah hampir bisa dikatakan mulai punah gitu, mulai hancur kebudayaan ini. Nah, jadi itu salah satu faktor besar yang menjadi keresahan saya kenapa menggambarkan ini, supaya saya secara pribadi bisa mengingat dan bisa lebih mempelajari kebudayaan Mentawai melalui gambar. Jadi ini juga saya gambarkan ini langsung sama tato-tatonya. Sama tato. Iya, jadi setiap gambar saya belajar sama kemarin juga sama praktisi tato Japito ya kemarin. Japito sama belajar gambar di Google sama beberapa peneliti antropolog. Saya belajar tato, dan tato adalah salah satu simbol kebudayaan di Mentawai yang cukup kuat, dan saya akhirnya belajar itu juga. Karena ingin membuat gambar yang seperti ini, akhirnya saya belajar tentang tatonya, bagaimana lekuk-lekukannya, sampai simbol-simbol apa yang dihadirkan di dalam tato itu. Akhirnya saya juga belajar tentang itu. Tapi ya bisa dibilang begitu sederhananya, bahwa saya punya keresahan tentang kebudayaan Mentawai yang sudah diambang kehancuran karena ada luka sejarah dari kehadiran negara, agama, dan masyarakat pendatang yang akhirnya, dan termasuk juga mulai menggerus itu semua, dan akhirnya juga orang-orang Mentawai sendiri mulai kebingungan. Dan kita seperti, aku juga masih kecil dulu kayak kebingungan, kita punya kebudayaan apa sih gitu. Budaya Mentawai yang sebenarnya itu seperti apa, itu sudah hampir kebingungan lah anak-anak Mentawai pada saat ini. Kita tidak bisa mengakses sepenuhnya bagaimana kebudayaan Mentawai yang sebenarnya. Nilai-nilai tradisi apa, nilai-nilai kebudayaan apa yang sebenarnya dimiliki orang Mentawai, kearifan lokal apa, bagaimana cara hidup mereka menjaga kehidupan manusia dengan menjaga hutan, menjaga hewan dan roh-roh spiritual, dunia spiritual, terus dunia manusia. Bagaimana kita menjaga itu ya, udah sangat membingungkan. Artinya si kiri ini bisa diungkapkan apa? Mereka adalah superhero yang menjaga kelestarian alam, kelestarian masyarakat kan. Justru mereka adalah simbolnya yang paling kuat. Ketika mereka hilang, nah ini kan si kere itu adalah orang-orang yang masih punya ilmu-ilmu tentang ini. Secara pengetahuan, ilmu pengetahuan tentang kebudayaan Mentawai itu mereka masih kuat. Nah, ketika mereka hancur, hilang, kita nggak tahu lagi akan bagaimana nasib kebudayaan Mentawai. Itu. Oke, tadi ada menarik tentang si kiri dan digambar langsung dengan tatonya. Pertanyaannya,
Apa semua sikiri itu harus bertato atau tato itu memiliki simbol tersendiri dari sikiri atau gimana? Bukan hanya si kiri sebenarnya, semua orang Mentawai harus pakai tato. Harusnya. Lelaki perempuan itu harus pakai tato. Nah jadi eh, bahkan sebelum menjadi sikiri, tato itu sudah ada. Nah karena tato bagi orang Mentawai itu dimulai pada saat proses sebagai simbol inisiasi. Ketika seseorang sudah mulai dianggap dewasa, dia akan dipasangkan tato. Eh, Mulai dari kehidupan dewasa ditandai dengan mulai dianya berburu, terus mulai dianya mempelajari kebudayaan dan ikut terlibat dalam praktek-praktek kebudayaan secara rutin, secara aktif. Nah, mereka akan ditandai di situ dan mereka pantas dijadikan seorang anak muda Mentawai yang akan terus menjalankan kebudayaannya. Mereka wajib dikenakan tato ini. Tato juga menjadi identitas bagi masyarakat Mentawai karena hampir di setiap wilayah itu punya perbedaan di beberapa garis-garis dan titik-titiknya. Jadi untuk tato sendiri itu sebenarnya punya banyak makna sih gitu. Bagaimana menggambarkan kehidupan orang Mentawai di dalam simbol tato itu. Gitu. Oke, berarti nggak harus bukan hanya sikiri saja yang memiliki tato ya. Oke, lumayan banyak pembeberannya dari Edo Iya tentang sikiri. Mungkin bisa dengarkan ulang lagi apa gimana, dan untuk lebih tahunya silakan nanti kunjungi Edo Iya di YouTube-nya, ada blog Gang Sumatera di atau Edo di Iya. Instagram-nya Aku takut anjing. Aku Takut Anjing. Ini salah satu mahasiswa yang mungkin jadi panutanku juga ya, jarang mabok kan, Anjay. jarang Mabok. nongkrong nggak guna kan. Semoga mahasiswa sekarang juga seperti itu ya. Ya, terutama untuk mahasiswa abadi nih kan yang Itu yang dinampakin yang suka mahasiswa abadi yang suka gangguin juniornya itu kan, yang di kampus mulu gitu kan. Oke, siapa? Ini agak luas ada dong. Gak enak kita sebut merek, nanti mahasiswa abadi itu. Aku juga abadi sih. Oke, Cuma mungkin bagaimana kita berusaha Iya. untuk setiap langkah dan setiap detik hidup tuh harus belajar terus. mungkin sampai di sini dulu ya kita ya ngobrol soal sikiri, karena kalau diceritain banyak sekali kaitannya, karena sikiri ini menjadi bagian dari simbol kelestarian alam, simbol identitas yang ada di Mentawai, simbol ilmunya, gudang ilmunya juga di situ juga. Mungkin ada yang mau disampaikan pesannya? Ini kita buat. Yap, Kita coba kita itu apa tuh? beberapa gambar yang udah aku bikin di itu. Contoh-contohnya nanti aja tiap langsung ke Instagramnya. Ada yang mau disampaikan untuk mahasiswa atau pelaku seni lainnya soal dunia rupa? Kalau untuk dunia rupa dan segala ya secara umum sih. Teknik menggambar yang seperti ini sebenarnya juga hasil eksperimen ya. Jadi aku tidak membuatnya secara realis dan memang cenderung jarang pakai muka gitu. Biar selain karena kesusahan bikin muka dia lebih pada ini sih, bagaimana kita membawa. Aku takut kadang menggambar wajah orangnya dan bisa aja rohnya ke bawah gitu. supaya orang bisa membayangkan wajahnya sendiri. Kita melihat gambar ini, Mas melihat gambar ini mungkin punya bayangan sendiri, aku juga punya bayangan sendiri, dan ya proses eksperimen tadi. Terus untuk di dunia rupanya ya ini adalah sebuah gerakan kecil yang ingin saya bangun, bagaimana menyuarakan keresahan saya, bagaimana mencoba untuk memperkenalkan dan menggaungkan kembali bahwa kebudayaan Mentawai itu tidak bisa dipandang, atau kebudayaan secara ini ya, kebudayaan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ya, tidak bisa dipandang sebagai hal kecil gitu, karena memang masyarakat lahir dari sini dan akan hidup seperti ini gitu.
Artinya kebudayaan tidak akan sama sekali mengganggu kemajuan, justru kebudayaan ini yang menjadi tonggak bagaimana kemajuan ke depan. Nah, untuk di tato ini, ya di gambar-gambar ini yang ingin aku bawa supaya semua orang bisa belajar. Aku bisa belajar, teman-teman yang lain yang tidak mengetahui tentang kebudayaan Mentawai, salah satunya tato, juga bisa mempelajari. Nah, jadi untuk teman-teman yang dimanapun yang masih menggiat, yang menjadi penggiat kebudayaan apapun ya, teruskan, belajarlah terus. Karena ada, ya silakan memilih kehidupan modern, tetapi kebudayaan punya nilai-nilai yang sangat kuat yang bisa menjadi jati diri setiap orang. Itu sih. Oke, luar biasa. Sampai di sini dulu obrolannya. Bebet membeberkan kali ini belajar bersama dengan Ede Hia tentang gorisannya si Kere. Semoga kalian juga terinspirasi dan tidak lupa dengan akar tradisi. Salam Bebet membeber.